Bayangkan menjadi penulis paling dihormati di daratan Eropa, seorang jenius yang karyanya dibaca oleh raja, kaisar, dan rakyat biasa. Itulah Johann Wolfgang von Goethe di puncak kejayaannya. Namun, di balik tepuk tangan riuh dan penghormatan yang mengalir tak henti-hentinya dari seluruh penjuru benua, jiwa sang penyair raksasa ini justru merasakan kehausan yang tak terlukiskan. Ia berdiri di puncak dunia literatur, tetapi hatinya merasa terasing. Dunia barat yang rasional dan mekanis perlahan mulai terasa menyesakan baginya. Siapa sangka bahwa jiwa yang gelisah ini pada akhirnya akan menemukan rumah dan kedamaian sejatinya bukan di tengah kemewahan istana Eropa, melainkan dalam hembusan angin spiritual dari gurun pasir Arabia. Pada masa itu, Goethe tidak hanya seorang penyair, tetapi juga seorang ilmuwan, negarawan, dan filsuf. Ia telah mengeksplorasi hampir seluruh batas akal manusia. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang makna keberadaan, Tuhan, dan takdir. Krisis eksistensial melandanya hebat. Agama institusional di sekitarnya terasa terlalu kaku, dipenuhi dogma yang gagal memuaskan dahaga intelektual dan spiritualnya. Di ruang kerjanya yang sunyi, ditemani ribuan buku yang memuat pengetahuan dunia, Goethe merasa miskin secara batin. Ia adalah manusia biasa yang berdarah dan menangis, mencari kebenaran mutlak yang melampaui gemerlapnya kejayaan duniawi dan rasionalitas pikiran semata. Di tengah pencarian tanpa ujung itu, takdir menuntunnya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya. Melalui terjemahan-terjemahan awal yang mulai masuk ke Jerman, serta ketertarikannya pada literatur timur, Goethe bersentuhan dengan lembaran-lembaran Al-Quran. Pada awalnya, ia membacanya dengan rasa penasaran seorang akademisi. Namun, setiap kata yang ia baca mulai meruntuhkan dinding prasangka yang selama berabad-abad dibangun oleh dunia barat terhadap timur. Ia tidak menemukan narasi dongeng, melainkan sebuah proklamasi tegas tentang keesaan Tuhan. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat monumental. Sang raksasa sastra Jerman ini tiba-tiba merasa seperti seorang musafir kehausan yang akhirnya menemukan mata air suci yang jernih. Malam demi malam, Goethe menenggelamkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran. Ia membacanya secara berulang-ulang, meresapi keindahan bahasa dan keagungan maknanya meskipun hanya melalui perantara sebuah terjemahan. Dalam kesunyian malam, ayat-ayat tersebut berbicara langsung ke relung jiwanya yang paling dalam. Ia terpesona oleh gaya bahasanya yang kuat, tegas, namun sangat puitis dan mengalir. Bagi Goethe, kitab ini tidak mencoba membuktikan keberadaan Tuhan dengan argumen filosofis yang berbelit-belit, melainkan menunjukkannya melalui kebesaran penciptaan alam semesta. Pendekatan yang lugas namun mendalam ini sangat beresonansi dengan pandangan Goethe sendiri. Ia akhirnya menemukan sebuah teks yang menggemakan apa yang selama ini bergejolak di dalam hatinya. Satu hal yang paling memikat hati Goethe dari lembaran tersebut adalah konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang mutlak. Sepanjang hidupnya, Goethe menolak keras gagasan tentang Tuhan yang antropomorfik atau menyerupai bentuk manusia yang penuh kelemahan. Ketika ia membaca Al-Quran, ia menemukan deskripsi Tuhan yang tak terbatas, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, penguasa mutlak alam semesta yang hadir di mana-mana. Konsep ini memberikan kedamaian luar biasa bagi krisis eksistensialnya. Ia melihat bahwa Tuhan dalam Islam sangat selaras dengan Tuhan yang ia cari di alam semesta, sebuah kekuatan tunggal yang menggerakkan segalanya. Tauhid menyatukan kepingan-kepingan pikiran Goethe yang selama ini berserakan. Ketika awal abad ke-19 bergulir, benua Eropa dilanda kekacauan yang mengerikan. Peperangan era Napoleon menghancurkan kota-kota, meruntuhkan moral, dan menyisakan trauma kemanusiaan yang mendalam. Di tengah dentuman meriam dan intrik politik yang menjemukan, Goethe merasa muak dengan keangkuhan peradaban barat yang mengklaim diri paling beradab, namun terus saling membunuh tanpa henti.
Sebagai pelarian spiritual, ia memutuskan untuk bermigrasi secara mental. Ia meninggalkan hiruk-pikuk peperangan Eropa dan melakukan perjalanan imajinatif ke dunia timur, menuju ketenangan padang pasir dan kemah-kemah kehidupan yang sederhana. Di sanalah, dengan panduan nilai-nilai spiritual Al-Quran dan puisi-puisi timur, ia mencari perlindungan. Pelarian spiritual ini tidak hanya menyembuhkan luka batinnya, tetapi juga memicu ledakan kreativitas terbesar di paruh kedua kehidupan Goethe. Hasilnya adalah mahakarya monumental berjudul West-Ostlicher Divan atau Diwan Barat Timur. Kumpulan puisi ini bukanlah sekadar imitasi eksotis dari gaya oriental Belaka, melainkan sebuah dialog jiwa yang intim antara peradaban Barat dan Timur. Melalui karya ini, Goethe secara terbuka dan berani menyatakan kekagumannya pada agama Islam dan budaya Timur. Ia menyusun syair-syair yang mencerminkan ketundukan total kepada kehendak ilahi, sebuah konsep inti dari kata Islam itu sendiri. Di dalam bait-baitnya, pengaruh Al-Quran terasa sangat kental meresap. Bagi Goethe, kehebatan Al-Quran terletak pada bagaimana kitab tersebut memandang alam semesta secara holistik. Al-Quran berulang kali meminta manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, serta hujan yang menghidupkan bumi yang mati. Semua ini disebut sebagai ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan. Goethe, yang juga seorang peneliti sains dan pencinta alam, merasa pandangan ini memvalidasi pemikiran terdalamnya. Ia selalu percaya bahwa alam semesta adalah jubah kehidupan Tuhan. Al-Quran memberinya penegasan ilahi bahwa meneliti alam bukanlah hal yang menjauhkan dari Tuhan, melainkan justru jalan utama untuk mendekat kepadanya. Baginya, alam adalah kitab suci yang terbuka lebar. Kecintaannya tidak berhenti pada pemahaman makna filosofi semata. Goethe bahkan mencoba mendekati aspek fisik dan linguistik dari kebudayaan ini. Dalam usianya yang sudah tidak lagi muda, ia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menyalin lembaran-lembaran bahasa Arab, berlatih kaligrafi dengan sangat telaten. Ia ingin merasakan bagaimana lekuk dan garis dari aksara suci itu mengalir dari tangannya sendiri. Tindakan ini menunjukkan sebuah pengabdian dan ketertarikan yang jauh melampaui batas rasa ingin tahu seorang akademisi biasa. Ia seolah ingin meresapkan semangat kitab tersebut langsung ke dalam aliran darahnya, mencoba menyatu dengan ritme bahasa kuno yang membawa wahyu. Dari sekian banyak tema dan kisah di dalam Islam, malam turunnya Al-Quran atau Lailatul Qadar memberikan kesan yang paling mendalam bagi sang penyair. Goethe menggambarkan malam suci ini dalam catatan-catatannya dengan penuh kekaguman dan emosi. Sebuah malam di mana pintu langit terbuka dan kedamaian absolut turun ke bumi bersama para malaikat. Bagi seorang penyair yang seumur hidup mencari cahaya pencerahan, konsep sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan adalah puncak dari romansa spiritual. Ia mengabadikan kekagumannya terhadap peristiwa ini sebagai momen magis di mana manusia terhubung langsung dengan Yang Maha Mutlak. Tidak hanya kitab sucinya, Goethe juga menaruh rasa hormat yang luar biasa terhadap sosok yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad. Di saat dunia Eropa pada abad ke-18 dan 19 seringkali memandang sang nabi dengan penuh prasangka negatif, distorsi, dan stigma, Goethe berani mengambil langkah sebaliknya. Ia menulis sebuah mahakarya berjudul Mahomets Gesang atau Nyanyian Muhammad. Dalam puisi epik tersebut, ia tidak memotret sang nabi sebagai penakluk haus kekuasaan, melainkan sebagai sebuah aliran sungai besar yang jernih, bermula dari mata air kecil yang suci, lalu mengalir kuat, membawa umat manusia bersamanya menuju samudra ketuhanan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Goethe dengan literatur Islam semakin mempengaruhi cara pandangnya terhadap dunia secara nyata. Ia mulai melihat kefanaan dari kemuliaan duniawi yang selama ini diagungkan oleh masyarakat feodal Eropa. Ia secara filosofis menolak bentuk-bentuk berhala modern di zamannya, baik itu kekuasaan tiran, kekayaan materi, maupun kesombongan intelektual rasionalisme semata. Bagi Goethe, puncak kebijaksanaan manusia adalah ketika ia menyadari segala keterbatasannya dan memilih untuk tunduk total pada kehendak Tuhan. Konsep berserah diri yang secara literal bermakna Islam menjadi landasan kedamaian hidupnya di masa tua, membebaskannya dari belenggu kegelisahan. Di usia senjanya,
Tepatnya ketika ia menginjak usia 82 tahun, Goethe menyuarakan sebuah pernyataan yang menggetarkan para sejarawan sastra hingga hari ini. Dalam sebuah percakapan mendalam dengan Eckermann, sekretaris sekaligus sahabat terdekatnya, Goethe merenungkan seluruh perjalanan pencarian kebenarannya yang panjang. Ia mengucapkan kalimat yang sangat menohok sanubari. Jika Islam bermakna ketundukan pada kehendak Tuhan, maka dalam Islamlah kita semua hidup dan mati. Ini bukanlah sekadar komentar santai, melainkan sebuah proklamasi dari jiwa yang telah menempuh perjalanan melintasi berbagai filsafat dan sains, hanya untuk berlabuh pada satu kesimpulan mutlak tentang hakikat manusia. Melalui ketertarikannya yang mendalam terhadap Al-Quran, Goethe sesungguhnya telah membangun sebuah jembatan emas tak kasat mata antara dunia barat dan timur. Di saat perbedaan budaya dan sentimen agama seringkali memicu konflik dan permusuhan yang berdarah di penjuru benua, Sang Pujangga Agung justru memilih jalan dialog dan apresiasi tulus. Ia mengajarkan kepada masyarakat Eropa bahwa di balik gurun pasir Arabia terdapat kebijaksanaan ilahi yang mampu menyelamatkan jiwa manusia modern dari jurang materialisme yang kosong. Karya-karyanya menjadi bukti abadi bahwa batas-batas geografis dan prasangka kebudayaan dapat dilunturkan oleh kejujuran intelektual. Pada akhirnya, ketika napas terakhirnya berhembus dengan tenang di kota Weimar, Goethe meninggalkan warisan yang jauh lebih megah dari sekadar sajak-sajak asmara atau drama tragedi teater. Ia mewariskan teladan sempurna seorang pencari kebenaran yang jujur pada dirinya sendiri. Seorang raksasa intelektual yang tidak angkuh mengakui kehausannya, dan tidak ragu untuk meminum air kebijaksanaan dari sumur peradaban lain. Al-Quran telah membantunya menemukan rumah spiritual di tengah badai kehidupan. Kisah Goethe adalah pengingat abadi bagi umat manusia, bahwa kebenaran Tuhan bergema di mana saja, bagi siapapun yang bersedia menundukkan hati dan mendengarkan dengan jiwa yang merdeka.